Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas suatu materi yang baru nih. Apa ya kira-kira? Ini dia, akuntansi penghimpunan dana pada bank syariah. Untuk tujuan pembelajaran sebagai berikut. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsi sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen penghimpunan dana pada perbankan konvensional. Selanjutnya adalah membedakan antara akad dengan produk pada penghimpunan dana perbankan syariah. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan produk adalah berbagai macam fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Selalu diingat ya, dasar dari materi akuntansi penghimpunan dana adalah bedakan akad dengan produk. Bank syariah tidak fokus pada produk tetapi pada akadnya. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Wadiah merupakan titipan murni. Oleh karena itu, pengelola atau penerima titipan tidak berkewajiban memberikan kontraprestasi apapun bahkan berhak untuk membebankan biaya kepada pihak yang menitipkan sehingga akan muncul akun beban bonus wadiah. Selanjutnya adalah rukun wadiah. Di antaranya adalah barang yang dititipkan, orang yang menitipkan atau penitip, orang yang menerima titipan, dan kemudian ijab serta qabul. Dalam penghimpunan dana dengan akad wadiah akan menghasilkan produk sebagai berikut, yaitu tabungan wadiah dan giro wadiah. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal dan mudharib. Mudharabah merupakan titipan yang menghendaki adanya bagi hasil atau keuntungan berdasarkan kesepakatan sehingga nantinya akan muncul akun hak pihak ketiga atas bagi hasil. Selanjutnya adalah rukun mudharabah. Di antaranya adalah mudharib, adanya usaha yang akan dibagi hasilkan, adanya nisbah, dan ijab qabul. Penghimpunan dana dengan akad mudharabah akan menghasilkan produk sebagai berikut. Di antaranya adalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dalam PSAK nomor 105 dijelaskan bahwa bank syariah bisa bertindak sebagai pemilik dana dan pengelola dana. Bank syariah sebagai pemilik dana akan mencatat akun yang digunakan pada neraca sebagai berikut, yaitu dengan mencatat investasi mudharabah, piutang pendapatan bagi hasil, piutang kepada mudharib, cadangan penyisian kerugian investasi, keuntungan mudharabah tangguhan, akumulasi penurunan nilai penyusutan aset. Kemudian akan mencatat pada laporan laba rugi sebagai berikut, yaitu dengan mencatat pendapatan bagi hasil mudharabah, beban kerugian investasi mudharabah, keuntungan penyerahan aset, kerugian penyerahan aset mudharabah, biaya penyusutan aset mudharabah, keuntungan serta kerugian pengembalian aset mudharabah. Bank syariah sebagai pengelola dana. Akun yang akan digunakan pada neraca adalah sebagai berikut, yaitu dana syirkah temporer, aset mudharabah, dan lain sebagainya. Pada laporan laba rugi, maka akan mencatat hak pihak ketiga atas bagi hasil dan kerugian mudharabah.
Itu dia penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye.